Nasib 5 pelatih terakhir Timnas Indonesia. Patrick Kluivert 281 hari, lebih singkat dari era Simon McManamy. PSSI baru saja mengakhiri kebersamaan dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ditunjuk pada Januari tahun 2025, pelatih asal Belanda meninggalkan posisinya setelah gagal membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Spekulasi tentang masa depan Kluivert mencuat dalam satu pekan terakhir. Kekalahan dari Irak, yang mengakhiri mimpi Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, jadi salah satu titik awal keraguan masa depan Kluivert. Pada akhirnya, laga melawan Irak jadi momen terakhir pria 49 tahun itu melatih Timnas Indonesia. Berdasarkan rilis resmi, PSSI bukan hanya berpisah dengan Kluivert akan tetapi keseluruhan tim pelatih Timnas Indonesia. Kluivert mengikuti jejak beberapa pelatih lain yang harus berpisah dengan Timnas Indonesia sebelum kontraknya berakhir, termasuk Sintayong. Berikut adalah nasib 5 pelatih terakhir yang bekerja untuk Timnas Indonesia. Luis Milla memberi angin segar bagi Timnas Indonesia ketika ditunjuk sebagai pelatih pada 2017. Reputasi mentereng, juara Euro U21 bersama Timnas Spanyol, membuatnya menanggung harapan yang tinggi dari fans Indonesia. Luis Milla bukan hanya pelatih Indonesia pada level senior, akan tetapi juga U19 dan U23. Salah satu momen terbaiknya adalah saat memimpin Indonesia di Asian Games 2018. Luis Milla melakukan potong generasi di Timnas Indonesia. Dia menjadikan pemain muda seperti Evan Dimas, Zulfiandi, Febri Haryadi, hingga Sadil Ramdhani ke level senior. Namun, kebersamaannya dengan skuad Garuda berakhir pada 2018. Setelah berpisah dengan Luis Milla, PSSI era Edi Rahmayadi memakai jasa Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia. Tugas yang diemban Bima Sakti sangat berat, apalagi publik masih dilanda euforia Luis Milla. Bima Sakti dapat tugas memimpin Timnas Indonesia di Piala AFF 2018. Pengalaman sebagai pemain di Arab membuat Bima Sakti mampu memberi efek positif. Namun, Bima Sakti hanya bertahan selama 70 hari. Timnas Indonesia gagal total di Piala AFF 2018. Skuad Garuda hanya sekali menang dari 4 laga, yakni lawan Timor Leste. Pada 3 lain, Indonesia kalah dari Thailand dan Singapura, serta imbang lawan Filipina. Setelah periode singkat bersama Bima Sakti, PSSI menunjuk Simon McManamy sebagai pelatih. McManamy pernah jadi pelatih Timnas Filipina. Pria asal Skotlandia itu dipilih usai mengantar Bayangkara FC jadi juara liga. Pada era McManamy, skuad Timnas Indonesia dihuni beberapa pemain naturalisasi baru. Otavio Dutra dan Osas Saha dapat menit bermain. Misi utama McManamy adalah tampil di kualifikasi Piala Dunia 2022. Indonesia selalu kalah pada 4 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2022 bersama McManamy. Indonesia kalah dari Malaysia 1-3, Thailand 0-3, Uni Emirat Arab 0-5, dan Vietnam. McManamy diberhentikan setelah 317 hari bekerja. Kegagalan McManamy membuat PSSI serius untuk membenahi Timnas Indonesia.
Apalagi, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. PSSI lantas memilih Sintayong untuk jadi pelatih. Seperti Luis Milla, Sintayong juga bekerja untuk tim senior dan kelompok usia. Pria asal Korea Selatan itu juga melakukan potong generasi. Dia sukses besar dengan kebijakan itu. Sintayong meloloskan Indonesia ke Piala Asia U19, U23, dan senior. Dia juga membawa Indonesia melaju ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, usai Piala AFF 2024, setelah 1825 hari, Sintayong dipecat. Setelah memberhentikan Sintayong, PSSI memilih Patrick Kluivert. Rekam jejak Kluivert memang tak menjanjikan, akan tetapi dia ditemani Alex Pastor dan Denny Lansard yang dinilai punya reputasi cukup bagus. Kluivert melanjutkan perjuangan Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan membawa Indonesia lolos putaran 4. Hanya saja, muncul banyak spekulasi usai Indonesia gagal pada putaran 4. Pada akhirnya, hubungan dengan Kluivert diakhiri pada tanggal 16 Oktober tahun 2025. Dia bekerja sebagai pelatih timnas Indonesia selama 281 hari, memberikan 3 kemenangan dari 10 laga yang dimainkan.